KPK jangan hanya fokus kepada Hasto yang tidak merugikan keuangan negara. Ini jelas mantan Bupati Bintan. Ya, selamat siang semuanya. Ini kedatangan saya untuk keempat kalinya dari Batam ke Pulau Riau ke Jakarta. Keempat DJPL, dana jaminan pasca tambang sebesar 168 miliar. Dana itu raib. Hasil supervisi KPK tahun 2018, dana itu raib 168 miliar. Yang bisa mengambil dana itu bupati dan pimpinan perusahaan. Pada waktu itu bupatinya adalah Ansar Ahmad SEMM, yang mana sekarang beliau menjadi gubernur Kepulauan Riau untuk 2 periode. Yang kedua, sampai detik ini tidak ada reboisasi. Ini jelas melanggar pidana. Dananya hilang dan tidak ada reboisasi. Kami bertiga sangat menyayangkan kepada perwakilan DPP Gerindra. Laporan Bapan sudah diambil setahun yang lalu. Dan terakhir ini sudah masuk penyidikan, diteken oleh Direktur Penyidikan Bapak Abdul Kohar, berpangkat bintang 2. Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti laporan dana pasca tambang oleh mantan Bupati Bintan, yaitu Ansar Ahmad SEMM yang sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Jangan sampai negara kalah dengan mantan Bupati Bintan, Ansar Ahmad SEMM. Selanjutnya kepada kolega saya, silakan. Oke, teman-teman, jadi gini, kehadiran kita di sini untuk mendesak Ketua Umum Partai Gerindra selaku Presiden Republik ini, yang mana dalam bukunya Paradoks Indonesia, dia mengatakan kekhawatiran tentang korupsi. Bahkan setelah jadi presiden, beliau juga mengatakan akan memburu korupsi sampai ke Antartika. Lah, ini mana dong? Jangan cuma omong-omong doang, jangan cuma ngoceh-ngoceh di media, tapi tidak ada action. Yang kita mau adalah bagaimana Prabowo melakukan intervensi. Intervensi bukan tanda kutip, tapi melakukan kewenangannya untuk mendesak Jaksa Agung segera menangkap koruptor tersebut, gitu loh. Nah, kita mau Prabowo ini menunjukkan dia sebagai macan Asia, bukan kucing kampung yang keguyur got. Kita mau dia tunjukkan jati dirinya. Kita mau beliau menjadi macan Asia dan betul-betul menunjukkan sosok seorang jenderal yang tidak mengenal rasa takut. Nah, apalagi beliau sudah kepala negara, berarti beliau sudah menjadi pimpinan tertinggi di negara ini yang bisa memerintahkan Jaksa Agung, KPK, Kapolri untuk mengusut kasus korupsi di negara ini, terutama di Kepulauan Riau. Itu yang kita mau. Dan kita datangi Partai Gerindra ini karena dia juga sebagai ketua umum kami. Gua ini juga kader partai yang dulu mendengar pidato dia berapi-api, korupsi harus diberantas. Sekarang ini sebagai kader yang pernah dengar pidato dia, menagih nih janji ketua umum kami. Kita tagih nih janji ketua umum yang ingin memberantas menghilangkan korupsi di negara ini. Masa begitu kuat sudah bertahun-tahun, 4 tahun setengah loh, kurang lebih kasus ini kita kawal. Dan kita datang kemari menyerahkan bukti setahun yang lalu. Tapi pelaksanaan sampai detik ini masih sebatas omon-omon. Kita nggak mau negara ini jadi negara omon-omon. Kalau memang serius berantas korupsi, maka berantaslah. Kalau nggak, mari kita hancurkan negara ini sama-sama. Udah selesai. Itu sih mau kita. Mungkin bisa sampaikan kita. Alhamdulillah ya. Saya sama Niko sama Bang Iskandar ini, tahun kemarin kami datang ke Batam untuk melihat sendiri kondisi di lapangan. Ke Bintan. Ke Bintan ya. Iya, dari Batam ke Bintan melihat kondisi itu. Dan memang apa yang dikatakan itu benar. Dan semua bukti-bukti ini sampai tingkat sidik juga benar. Yang jadi masalah kenapa ini menjadi tanda tanya besar. Yang Anda tanyakan tadi itu menjadi tanda tanya kami juga. Bahkan kali ini untuk konferensi pers saja kita lakukan di trotoar. Mestinya DPP Gerindra menerima kami. Ada apa ini?
Katanya lapor Gerindra, lapor. Giliran kita lapor, malah kita merasa seperti terusir. Ini tanda tanya besar juga. Pertanyaan itu kita tanyakan kepada Gerindra dan Prabowo. Kenapa Pak? Ini rakyat lagi lapor. Dan ini benar, udah naik sidik. Kenapa nggak ada tindakan? Jangankan ditindak, diterima aja. Kita untuk konferensi pers di dalam, rekan-rekan wartawan melihat sendiri ini kondisi. Kita di trotoar. Apakah begini partai yang katanya mau menerima laporan rakyat? Kita lihat kok. Bahkan admin-admin media sosial mereka mengatakan lapor Gerindra, lapor Gerindra. Woi Gerindra, kita udah lapor. Jangan didiamkan. Jangan cuman gara-gara yang melapor ini bukan siapa-siapa lalu dianggap nggak penting. Jangan begitu. Sementara laporan Jokowi langsung ditindaklanjuti. Jangan begitu dong. Apakah ini dugaan aja? Iya. Apakah yang terlapor di masalah ini mantan Bupati Bintan juga salah satu geng Solo? Apakah itu? Apakah karena menjadi geng Solo lalu Prabowo takut? Ini tanda tanya besar. Sementara kalau laporan Jokowi sampai hari ini di mana? Ya. Jadi itu Bang. Pertanyaan itu untuk Gerindra. Ayolah, kali ini bela rakyat sekali-sekali. Ini jelas-jelas kok. Beliau bukan orang partai politik. Kita ini bukan orang partai politik. Itu kurang lebih 1 tahun yang lalu saya datang ke gedung ini, langsung menuju ke lantai 3. Jumpa dengan Bapak Anwar. Dia salah satu petinggi di Gerindra. Dia menyampaikan kepada saya akan menindaklanjuti laporan ini karena datanya valid. Ternyata sekian tahun berjalan tidak tanggapan. Nah ini saya minta bantu kepada aktivis nasional. Akhirnya jatuh kepada sidik. Ya, yang ditekan oleh Bintang 2, Direktur Penyidikan. Penyidikan ini terindikasi jalan di tempat. Karena kuat dugaan saya, Kejati ciut, Kejati penakut. Maka saya meminta kepada Jampisus, Kejaksaan Agung, untuk mengambil alih kasus ini. Karena kita tahu semua bahwa Ansar Ahmad yang sekarang ini menjadi Gubernur Riau. Tentu Kejati masih di bawahnya dia. Begini, Ya. kami berharap tindakan hukum ini bisa dilaksanakan dengan prosedural. Ini Indonesia, jangan sampai setiap ada kasus yang menyangkut pejabat harus massa yang turun. Masa iya ini harus massa lagi? Kami udah mengambil langkah semuanya sampai ke Gerindra. Jangan sampai, karena kalau sudah massa yang turun, akhirnya nggak kondusif daerah. Yang mestinya ada masalah lain yang bisa diselesaikan, tapi nggak diselesaikan. Ya akhirnya massa. Kami ini masih bersabar. Jangan sampai massa yang turun. Batam yang lagi damai, Kepulauan Riau yang lagi damai, gara-gara kasus ini tidak ditindaklanjuti, akhirnya mau nggak mau rakyat bersatu, massa turun, masa harus begitu. Kami berharap Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebelum masa turun lebih baik selesaikan kasus ini. Ini sesuai hukum kok. Kami bukan menuntut sesuatu yang di luar hukum. Sesuai hukum. Jangan cuma rakyat yang dihukum. Kalau ada pejabat salah kalian diem aja. Begitu Bang. Tuntutan kita sederhana, Bang. Kita cuma mau proses hukum. Kita mau hukum itu jangan tajamnya ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajamnya ke rakyat kecil, tapi tumpul ke pejabat. Kita mau hukum ini berada pada koridornya, bukan menjadi alat bargaining position, bukan menjadi alat kepentingan politik untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap individu tertentu. Yang kita mau kalau pejabat salah ya dihukum dong. Jadi kita mendesak Presiden Prabowo untuk segera menjunjung tinggi hukum dan mengadili dan menangkap serta mengadili orang-orang yang bersalah, termasuk nih kasus korupsi di Bintan. Nah, kita ke Bintan itu melihat lapangan, tidak ada reboisasi di sana, Bang. Kita sudah sampai di sana. Kita sudah melakukan investigasi lapangan langsung. Dan realitanya itu tidak ada gitu loh. Nah, kita mau ini diusut. Bila perlu Prabowo menggunakan haknya. Haknya sebagai kepala negara memerintahkan aparat terkait, baik penegak hukum, untuk segera bekerja dengan benar, menindaklanjuti kasus ini serta memproses hukum yang ada. Itu yang kita mau, Bang. Masalah dia ditangkap atau tidak itu urusan nanti. Yang kita mau proses hukumnya dijalankan sesuai dengan koridornya dan dibawa ke pengadilan. Itu yang kita mau, bukan ada muncul SP3 dan lain-lainnya. Ini kita nggak mau karena memang kuat dugaan kita kasus ini mau di SP3 kan, Bang.
Makanya kita melawan terus. Kita tidak mau ini SP3. Adili dulu. Kalau memang terbukti bersalah, hukum. Itu yang kita mau. Kita sudah lanjut ke KPK. Itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Nah, KPK membalas surat saya. Isinya mengatakan bahwa KPK akan koordinasi dengan penegak hukum. Mungkin dengan Jampisus. Karena Jampis mengatakan di sini sudah sidik. Sangat disayangkan, KPK itu kan penegak hukum. Lalu koordinasi dengan penegak hukum. Lalu KPK ini fungsinya apa? KPK jangan hanya fokus kepada Hasto yang tidak merugikan keuangan negara. Ini jelas mantan Bupati Bintan, hasil supervisi KPK. KPK mengatakan, bukan saya mengatakan, KPK mengatakan 168 miliar rakyat tidak ditemukan. Jadi lucu banget. KPK mengatakan raib, tapi untuk mengusutnya harus koordinasi sama penegak hukum. Jika kayak gitu bagus KPK dibubarkan. Bubarkan aja KPK, kita cukup kejaksaan, cukup ada kepolisian. Karena apa? Ketika ya mereka punya lembaga otonom sendiri yang sudah berbadan hukum, yang sudah dilindungi undang-undang, tapi bahasanya masih koordinasi. Nah, mereka kan punya metode sendiri. Kenapa harus koordinasi? Atau jangan-jangan tanda kutip nih, koordinasi apa? Koordinasi mau jadikan ATM nih. Bisa jadi. Bisa jadi mau jadikan ATM nih, Gubernur. Kita tidak mau seperti itu. Yang kita mau adalah proses hukum. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Itu yang kita mau karena ini negara-negara hukum. Kalau memang hukum sudah tidak ada lagi, biar tahu kami di daerah. Rakyat ini bikin gerakan-gerakan barbar. Nah, begitu. Itu yang kita mau gitu loh. Kalau hukum tidak ditegakkan, berarti kita mau nih negara ini bubar, bikin gerakan barbar. Biar tahu kami ini rakyat bikin barbar-barbarian. Di situ dia, teman-teman. Kebenaran saya juga kan belum ketemu dengan pihak sekretariat tadi. Nah, kebenaran teman kita tadi yang sudah menyampaikan apa yang disampaikan itu saya pun belum tanyakan, makanya lagi ditanyakan juga.